Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo adik-adik. Perkenalkan, nama saya Devi Leliwahi Utami, NIM 140141841. Nah, di sini kita akan membahas materi bahasa Indonesia, yaitu tentang pantun. Pada kelas 5, tema 4 yaitu sehat itu penting, subtema 1 sistem peredaran darahku sehat pada pembelajaran pertama. Nah, sebelum kita memasuki pembelajaran, Ibu sudah memberikan link untuk kalian mengisi presensi. Nah, nanti siapa saja yang nggak ngisi link, nanti Ibu anggap tidak masuk. Oke? Sebelum memasuki pembelajaran atau materi, kita sebaiknya berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Masih semangatkah anak-anak untuk pembelajaran pada hari ini? Jangan lupa untuk sarapan terlebih dahulu sebelum memulai pembelajaran. Nah, karena sarapan itu penting untuk mencerna sebagian materi. Kalau misal kita tidak sarapan, kita tidak mempunyai tenaga untuk kita memahami materi yang Ibu sampaikan. Nah, Ibu akan memberikan KD yang ingin kita pelajari, yaitu KD Bahasa Indonesia. Apa saja? 3.6 yaitu menganalisis isi dan amanat pantun yang telah disajikan secara lisan untuk tulis dengan tujuan untuk kesenangan. Nah, yang selanjutnya yaitu KD 4.6. 4.6 itu KD-nya melisankan pantun hasil karya pribadi dengan lafal, intonasi, dan ekspresi yang tepat sebagai bentuk ungkapan diri. Nah, tujuan pembelajarannya yang akan kita capai yaitu dengan kegiatan mencari tahu tentang pantun, siswa dapat menyebutkan bagian-bagian dan ciri-ciri pantun serta jenis pantun secara tepat. Nah, yang kedua yaitu tujuannya yang akan kita capai. Dengan kegiatan mencari tahu tentang pantun, siswa dapat membuat pantun dengan tema tertentu, lalu menunjukkan unsur-unsur pantun dan jenis-jenis pantun yang akan dibuat secara benar. Kaitannya materi yang akan kita pelajari dengan kehidupan kita sehari-hari yaitu sistem peredaran darah manusia. Yang pertama yaitu sistem peredaran darah manusia dibagi menjadi dua, sistem peredaran darah kecil dan sistem peredaran darah besar. Nah, yang kedua yaitu yang berkaitan dengan manusia, kehidupan sehari-hari, yaitu organ-organ pada sistem peredaran darah. Organ-organ seperti jantung, paru-paru, dan pembuluh darah. Nah, kita tadi sudah membahas tentang organ-organ maupun sistem peredaran darah. Nah, selanjutnya dengan kita mempelajari sistem peredaran darah, organ-organ pada manusia, nah itu kan sangat bermanfaat bagi kita untuk mengetahui sistem maupun organ-organ yang berada di dalam tubuh kita. Nah, tadi anak-anak sudah mempelajari tentang sistem peredaran darah pada manusia. Nah, selanjutnya kita akan membahas tentang pantun. Nah, adakah yang tahu apakah itu pantun? Nah, Ibu Guru akan menjelaskan, yaitu pantun merupakan salah satu jenis karya sastra yang berupa hiburan atau bahkan bisa dibilang dengan sindiran. Pantun berasal dari bahasa Jawa kuno yang merupakan puisi lama Melayu Indonesia. Pantun tersebut berasal dari kata tuntun yang artinya menyusun atau menuntun. Sedangkan dalam bahasa Minangkabau berasal dari kata patuntun. Jika di Sunda dikenal dengan kata parikan atau di Batak disebut dengan umpasan. Nah, sedangkan pengertian pantun yaitu jenis puisi lama yang berbahasa Nusantara yang terdiri dari 4 baris atau 4 lari dengan irama yang indah dan bersajak ABAB. Pada awalnya pantun dibuat secara lisan, namun dengan seiring perkembangan zaman, pantun dibuat secara tertulis. Karena inilah pantun tidak disertai dengan nama pengarangnya,
karena dibuat secara lisan. Nah, selanjutnya kita belajar tentang ciri-ciri pantun. Nah, sudah Ibu jelaskan tadi ciri-ciri pantun yaitu bersajak ABAB. Terus apa lagi ya ciri-ciri pantun ya? Pada setiap baris terdiri dari 8 sampai 12 suku kata. Ya, betul sekali. Nah, selanjutnya yaitu ciri yang selanjutnya yaitu pantun memiliki bait minimal 1 bait, di mana setiap bait terdiri dari 1 baris. Yang selanjutnya yaitu berarti yang keempat. Yang keempat yaitu pada setiap baris terdiri dari 8 sampai 12 suku kata dan bersajak ABAB. Yang dimaksud dengan bersajak ABAB yaitu pada setiap suku kata akhir dan baris pantun memiliki akhiran yang sama, di mana suku kata berisi baris pertama sama dengan baris ketiga dan suku kata pada baris kedua yaitu sama dengan suku kata baris keempat. Nah, selanjutnya yaitu kita akan membahas tentang bagian-bagian pantun. Bagian yang pertama yaitu baris pertama dan baris kedua disebut dengan sampiran, sedangkan baris ketiga dan keempat yaitu bisa disebut dengan isi pantun. Nah, pantun juga memiliki jenis-jenis pantun yo. Pantun itu ada banyak banget jenis-jenisnya. Tapi Ibu akan memberikan contoh atau jenis-jenis pantun, yaitu ada pantun kesehatan, jenaka, agama, teka-teki, nasihat, dan pendidikan. Nah, Ibu punya contoh pantun dengan tema kesehatan. Nah, rambutku lebat, rambutku subur, tidak dapat dipasang jepitan. Sehatku ucap syukur, darah mengalir tanpa hambatan. Nah, yang dimaksud dengan bersajak ABAB yaitu tadi memiliki akhiran yang sama antara baris pertama dengan baris ketiga dan baris kedua dan baris keempat. Nah, tadi rambutku lebat, rambutku subur, berarti U sama R. Itu yang pertama. Baris yang pertama. Baris yang ketiga yaitu sehat kuucap syukur, UR. Nah, itu adalah yang disebut dengan bersajak ABAB, yaitu setiap akhiran antara baris pertama dan baris ketiga yaitu akhirannya sama. Nah, terus ini disebut dengan pantun kesehatan. Nah, isi pantun yang Ibu bacakan tadi yaitu isinya kita harus senantiasa bersyukur kepada Tuhan Yang Maha Esa atas segala anugerah yang telah diberikan kepada kita semua. Jadi jangan banyak yang mengeluh. Kita harus tetap bersyukur. Nah, nanti kalian semua Ibu akan membagi menjadi 6 kelompok. Nah, nanti tugasnya setiap kelompok yaitu membuat pantun. Satu pantun yang terdiri dari jenis-jenis pantun tersebut bisa pantun jenaka, teka-teki, nasihat, agama, dan sebagainya. Nanti Ibu berikan daftar nama kelompok pada grup BA ya anak-anak. Nanti yaitu tugasnya setiap kelompok yaitu membuat 2 pantun yang terdiri dari pantun yang telah Ibu tentukan. Nah, masih semangat kan anak-anak hari ini? Masih semangat dong. Nah, kita tadi telah mempelajari tentang pengertian pantun, yaitu ciri-ciri pantun, jenis pantun, contoh pantun, bahkan isi dari pantun tersebut. Nah, tugasnya tadi Ibu sudah jelasin, yaitu setiap kelompok membuat 2 pantun yang Ibu telah tentukan itu maupun jenis-jenis pantunnya maupun jenaka, pantun